Oke, kita bahas toilet sekarang. Oke. Jadi kalau di sana selalu ada satu semprotan. Iya, ada semprotan Ya, gitu ya. semprotan. Satu hal lagi, Hmm. waktu makan, saya selalu ke KFC itu kalau Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue Rudy, orang Indonesia yang tinggal di Beijing, Tiongkok. Jadi guys, hari ini gue nggak sendirian, gue ditemenin seorang cewek cantik. terima kasih. Oke, jadi teman gue asli Tiongkok, namanya Nining. Jadi gue mau cerita sedikit ya guys. Kita ketemunya itu sebenarnya di Indonesia. Dulu Nining sempat tinggal di Indonesia selama 2 tahun. Mungkin bisa diceritakan secara singkat. Sejak tahun 2013 hingga 15 saya punya kesempatannya untuk kerja ke Jakarta, ya, ibu kota Indonesia. Jadi pas 2 tahun, kemudian saya pulang ke Beijing, tapi siapa tahu Mas Rudy dia juga ikut. Bukan ikut saya. Iya, bukan ikut dia ya. Bukan. Ikut kerjanya. Ya, tapi kebetulan sekali guys. Jadi tahun 2015 gue berangkat ke Beijing ya, kerja di sini. Terus pada tahun itu juga Nining kembali ke Beijing juga. Dia aslinya orang sini ya, orang Beijing. Dia tahun 2015 dia kembali lagi di sini gitu loh. Terus kita ketemuan lagi di sini guys. Jadi itu kebetulan banget sumpah. Ya, kebetulan banget. Tapi tahun-tahun belakangan ini ya, saya sama Mas Rudy sudah lama tidak ketemu. Karena udah berapa tahun ya? Mungkin udah 5 tahun kali ya, hampir 5 tahun ya. Dia kerjanya dan tinggalnya di Beijing Timur, tapi saya di Beijing Barat. Itu jauh banget. Kalau naik subway-nya, wah, udah sampai ujungnya ya, 1,5 jam. Jadi kaget nggak guys? Ini bahasa Indonesia luar biasa lancar. Terima kasih, saya sedang belajar bahasa Indonesia. Oke guys, jadi kita langsung aja. Kita hari ini mau membahas topiknya. Kita mau tanya Nining pengalaman dia selama tinggal di Indonesia. Jadi apa aja sih yang membuat dia kaget gitu loh, culture shock selama berada di Indonesia. Jadi Nining sama di Indonesia itu mungkin banyak sekali suka dan dukanya ya. Pasti banyak juga hal yang tak terlupakan ya kan. Jadi hari ini gue mau tanya dulu yang membuat kaget, beberapa hal membuat kamu kaget ketika berada di Indonesia. Saya harus memperkenalkan ya, saya dari Beijing ke Jakarta harus naik pesawat terbangnya dari Air China, kalau nggak salah ya, itu kebanyakannya dia sampai di Jakarta itu pada larut malam, sudah sampai jam 11 lebih ya, lewatnya 11 jam malamnya, tapi kadang-kadang delay. Jadi kebetulan saya sampai di sana sudah lewat jam 12, sudah hampir sudah hampir jam 1-an. Jam 1 tengah malam ya? Saya dari dalamnya keluar itu ambil bagasinya, nunggu imigrasi, jadi udah lama banget, udah larut malam. Jadi waktu saya ketemu ya rekan saya yang tinggal di sana, mereka yang jemput saya ke sana, waktu dia pulang ke apartemennya, mereka bilang, untung sekali ya hari ini tidak macet. Tapi udah jam 1 tengah malam loh. Kamu juga merasa kaget ya, tapi waktu itu saya merasa kaget sekali karena sampai larut malam di Jakarta ada kemungkinannya macet. Jadi yang pertama itu kemacetan di Jakarta ya. Jadi udah malam sekali ya. Di Beijing kami juga macet karena metropolitan punya penyakit yang sama. Tapi itu hanya 2 kali sehari. Ya, paginya sama pergi pulang kerja ya. Tapi di Jakarta mereka bilangnya 1 hari cuma macetnya satu kali. Setiap hari, jadi seharian macetnya gitu. Jadi itu adalah kesan yang pertama waktu saya mendarat di bandaranya Soekarno-Hatta. Jadi kemudian ke sana harus makan. Dalam makannya, saya rasanya banyak makanan di sana adalah rasanya manis. Jadi suatu kali saya mau minta kecap. Kecapnya, ya karena kecapnya di Beijing kebanyakannya asin, rasanya asin. Tapi waktu saya mintanya selalu dikasih sepiring kerja itu saya rasanya manis. Kecap manis gitu. Jadi di Tiongkok nggak ada kecap manis guys gitu loh. Iya, tidak ada, di sini tidak ada. Jadi saya kira mungkin karena saya dari Beijing lebih jauh ya dari Indonesia, di Beijing di Tiongkok Utara. Jadi di Beijing banyak yang asin, orang Beijing suka yang asin. Jadi saya penasaran nih, kenapa kalau di Tiongkok Selatan mungkin mereka lebih suka yang manis, mungkin di sana ada kecap manis. Tapi waktu saya jalan-jalan di supermarket ya tidak ada yang kecap manis. Saya pernah tanya pada teman saya, mereka yang tinggal misalnya di provinsi Zhejiang, provinsi Hokkien, katanya di sana juga kecapnya asin.
Ya memang di Tiongkok ini gue sendiri udah 7 tahun di sini. Jadi kok misalnya mau beli kecap manis, biasanya gue beli secara online. Soalnya nggak ada yang jual sih. Memang merek lokal nggak ada kecap manis guys. Tapi suka nggak dengan rasa kecap manis? Ada banyak teman saya. Waktu saya mau ngobrol sama mereka, yang paling mengesankan itu apa? Mereka bilangnya saya paling rindu itu pada kecap yang manis. Iya, soalnya nasi goreng, mie goreng di Indonesia semuanya pakai kecap manis. Nah, berikutnya apa lagi yang bikin Nining kaget? Culture shock lainnya? Mungkin ke toilet. Ke toilet. Okay. Ya. Oke, kita bahas toilet sekarang. Oke. Kalau ke toilet, mungkin kalau ke shopping mall itu toiletnya gitu, water closet gitu ya. Jadi kalau di sana selalu ada satu semprotan. Iya, ada semprotan gitu. Semprotan itu. Jadi saya selalu bingung itu buat apa. Jadi pas awalnya nggak tahu itu buat apa itu. Kita tahu hanya kasih apa. Jadi sampai saya suatu kali saya ke pinggir kota, di sana di desa waktu saya ke toilet yang umum itu di sana ada sendok air itu. Jadi ada gayung gitu ya, gayung gitu. Saya selalu pikir itu buat apa ya? Buat untuk membersihkan water closet. Oke. Tapi ternyata tidak. Bisa jelaskan. Oke guys, jadi maksudnya ini gimana ya? Ini salah satu culture shock yang gue alami juga selama di Tiongkok. Pertama kali datang di Tiongkok itu, jadi toilet di sini tuh nggak ada air sebenarnya, nggak ada semprotan, nggak ada gayung air juga, nggak ada ember juga. Jadi kalau misalnya kita habis BAB, cuma dilap pakai tisu guys, gitu loh. Iya, jadi di sini tuh nggak ada semprotan. Jadi Nining pas pertama kali ke Indonesia, ke toilet yang ada di Indonesia itu dia agak bingung sih, ini semprotan buat apa sih sebenarnya gitu loh. Saya waktu itu percaya diri, pasti itu untuk membersihkan toilet, karena toilet di sana selalu bersih, ya selalu bersih. Kalau di Beijing harum ya di sana ya, toilet di sana kayak harum gitu rasanya. Iya. Jadi lebih baik ya daripada sini. Kami harus mengakuinya. Jadi sampai sekarang ini saya baru tahu itu fungsinya seperti apa. Berbicara tentang toilet sih, gue mau sekilas sedikit mungkin. Soalnya kalau misalnya gue ke toilet, biasanya gue nggak jarang sih pergi ke toilet umum gitu. Biasa sebelum keluar rumah, ya udah gue udah selesai dulu gitu. Tapi kalau misalnya beneran udah kebelet guys, biasanya gue ya tarik tisunya tuh banyak banget. Terus tisunya itu gue pisahin jadi 2 bagian, satu gue basahi pakai air, satu lagi yang kering gitu guys. Jadi guys, buat teman-teman yang suatu saat datang ke Tiongkok itu mungkin bakal alami sendiri sih hal seperti ini. Tapi sekarang ini kalau misalnya di rumah saya sudah ada toilet yang auto flush, otomatis gitu ya kan, jadi bisa semprot sendiri gitu. Ada pengeringnya lagi gitu. Oke. Tahu banget ya. Sebenarnya ada beberapa toilet di mall yang ada di Beijing itu juga cukup bagus sebenarnya. Termasuk yang tadi Nining bilang yang otomatis itu sebenarnya di beberapa mall di Beijing itu ada. Gue pernah ketemu sih. Ya. Jadi jangan selalu di toilet ya. Kami pindah ke tempat yang lain. Oke. Sekarang topik berikutnya, alasan lain atau hal lain yang membuat Nining shock selama berada di Indonesia. Ada satu hal yang waktu saya melihatnya rasanya kaget. Semua teman Tiongkok saya semuanya gitu. Itu apanya? Papan bunga. Papan bunga? Iya. Oh, ngerti. Papan bunga itu besar sekali. Yang gede banget gitu ya? Iya, ada namanya, siapa yang kasih, untuk apa, ada yang untuk cinta, ada yang untuk pernikahan, ada yang peresmian, sebuah tetungnya, semuanya pakai itu, tapi warnanya beda. Kalau yang kelas sungkawa itu mungkin warnanya lebih kuning, agak gelap gitu ya, warna agak gelap gitu ya. Jadi waktu saya melihat itu saya merasanya kaget, itu apa ya? Dan biasanya kalau misalnya yang meninggal tuh dari keluarga berada atau yang menikah itu anak orang kaya, biasanya itu papan bunga itu berderet di sepanjang jalan, seperti itu. Tapi di Tiongkok sebenarnya ada papan bunga juga, tapi yang kecil gitu. Itu karangan bunga sebenarnya. Ya, karangan bunga itu. Kalau misalnya kalau pernikahan, kami punya karangan bunga itu, yang seperti itu, atau yang kecil gitu ya, atau yang kecil itu, yang kecil yang ditaruh di sana aja. Tetapi kalau ada yang misalnya ada peresmian toko atau buka toko biasanya. Biasanya itu ada basket yang besar, yang tinggi, yang kurus tapi tinggi itu ada satu basket di dalamnya ada bunga. Jadi ditaruh di sana. Ya, tapi itu saya rasa itu kami melihatnya itu sangat berbeda kesannya.
Waktu melihat satu papan bunga itu yang begitu besar, ada yang terbuat dari bunga segar itu, tetapi ada juga yang dari bunga plastik, palsu itu yang plastik itu. Jadi saya merasa itu kaget banget karena di Tiongkok saya tidak pernah melihat itu. Jadi di Indonesia itu papan bunga memang gede banget, dari siapa yang kasih gitu, buat siapa gitu ya. Jadi suatu kali saya punya kesempatannya untuk pesan satu papan bunga untuk seorang bapak itu, ada event yang penting gitu. Jadi saya merasa saya gembira sekali. Excited banget ya. Nama gue bakal terpampang di atas papan bunga gitu. Bagaimana pembuatannya, itu prosesnya gimana. Jadi punya kesempatan saya melihatnya. Satu hal lagi, waktu makan, saya selalu ke KFC itu karena cepat. Dan itu saya mau melihat apa perbedaannya dengan yang di Tiongkok. Tapi saya melihat di sana kebanyakannya hampir sama. Ada yang ada ayam goreng, yang burger, kentang itu. Jadi hampir sama, tapi saya melihat itu kalau satu set itu ada hamburger, ada kentang itu harus ada sebungkus nasi. Iya guys. Jadi di Tiongkok itu KFC-nya itu nggak ada nasinya guys. Jadi ayam sudah lokalisasi. Jadi beneran KFC itu nasi cuma ada di KFC di Indonesia sebenarnya sih. Ya, jadi kenapa ada nasi? Jadi teman saya bilang, kasih saya, kasih kamu lah. Jadi saya selalu rasanya bingung karena itu hamburgernya sudah adalah makanan utama. Kenapa harus ada nasi? Kalau nasinya harus ada lauk pauknya. Iya, kalau di Tiongkok ya itu juga ada lokalisasi KFC. Tapi kalau di sini mungkin satu set yang lain. Misalnya ada mie cacang gitu ya. Jadi cacang mie itu. Itu hanya mie saja, tidak ada nasi. Kalau hamburger hanya hamburger saja, tidak ada nasi. Mungkin ada Coca-Cola. Jadi orang Indonesia itu gimana? Orang Indonesia itu ada satu kalimat yang bilang kok belum makan nasi itu belum makan. Ya belum makan. Rasanya sih belum makan gitu loh. Ya jadi orang Indonesia makan itu beneran makan tuh harus ada nasi gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya sendiri yang ke sana tidak ditemani teman, jadi tidak tahu nasinya kasih ke siapa. Jadi saya selalu bilangnya saya tidak mau nasi. Mereka rasanya kaget. Apa? Miss? Apa? Tidak mau nasi. Soalnya udah ada kentang tuh sebenarnya udah makanan utama ya, sebenarnya udah karbohidrat juga sebenarnya. Terus kalau misalnya makan di KFC itu kan ada nasi gitu ya kan, kita makan nasinya itu langsung pakai tangan. Jadi bungkusannya kan bisa kami pakai pegang bungkusannya untuk makan. Jadi gitu. Iya, itu kertasnya di luarnya. Saya bukanya langsung. Tapi saya tidak pernah coba. Oke. Biasanya sih kalau gue dari kecil makan KFC itu ada nasinya langsung aja pakai tangan gitu. Terus sama ayamnya gitu, jadi lebih enak gitu rasanya. Lebih lahap makannya. Jadi nanti ya saya kalau dicoba. Iya, jangan kasih nasinya kepada teman saya. Saya langsung saya makan. Oke guys, jadi sekian dulu buat sesi wawancara hari ini, obrolan dengan Nining. Terima kasih banget atas waktunya. Jadi kita udah lama banget nih nggak ketemuan gitu loh. Jadi terima kasih banget buat Nining sudah mau datang di acara gue, di video gue. Kehormatan saya juga. Jadi guys, sampai jumpa di video berikutnya. Nanti mungkin kita bisa bahas mengenai hal lain ya dengan Nining. Tapi mungkin di video berikutnya, di episode berikutnya. Oke? Terima kasih guys. Thank you for watching dan see you di video berikutnya. Bye-bye.